Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Kolana Putragula. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yang dimana video saya sebelumnya itu tentang perancangan antarmuka. Sekarang ini kita masuk ke hasil dan pembahasan sistem yang saya buat. Nah, karena di sini saya belum menghosting atau membuat domain dari website saya akan buka dari Sampipi dari localhost yang ini teman-teman ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, apa itu Apache sama MySQL di perancangan database kemarin. Perlu kita start itu ada dua, yang ini Apache sama MySQL. Tunggu sampai hijau. Nah, kalau sudah hijau seperti ini tuh artinya ini sudah aktif. Langsung aja kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini di pencarian ini kita ketikkan localhost. Nah, ini menyesuaikan nama folder kalian teman-teman ya. Di sini kita lihat dari folder saya itu yang ada di Sampipi. Nah, ini teman-teman ya, bos. Seperti saya di sini mengetiknya bos ya teman-teman ya. Jadi ini untuk membuka halaman landing page dari sistem yang saya buat. Langsung saja kita enter. Nah, di sini halaman landing page-nya. Nah, di halaman landing page ini pengguna atau pelanggan itu cuma bisa mengakses, misalnya mencari info tentang kursi dari sistem ini, misalnya dari Medan ke Siantar, Sibolga, misalnya mencari itu akan tampil teman-teman ya. Misalnya kalau mau pesan itu harus login dulu, jadi sebelum login itu nggak bisa pesan kursi teman-teman ya, jadi harus login terlebih dahulu. Sini kita akan coba untuk login. Nah, sini untuk halaman loginnya, sini ada input username, input password. Nah, sebelum login itu kalian harus daftar dulu. Kalau kalian belum punya akun itu harus daftar dulu teman-teman ya. Di sini. Nah, karena di sini saya belum punya akun, berarti kita daftar ulang ya teman-teman ya. Kita harus daftar dulu. Jadi, nah ini untuk halaman daftarnya atau halaman buat akunnya. Sini kita masukkan aja nama lengkapnya Fernando Gula. Username-nya itu misalnya kita buat Fernando aja. Passwordnya misalnya 1234 sampai 5 lah, 12. Ini untuk konfirmasi passwordnya juga harus sama dengan password yang kita input teman-teman ya. Jadi 12345. Nah, kita klik daftar. Nah, bisa kita lihat karena username ini pernah dipakai jadi nggak bisa. Jadi kita harus ganti username-nya, misalnya kita buat Fernando 03 aja. Ini tadi Fernando Gele ya teman-teman. 12345 12345. Oke. Kita coba daftar. Nah, sini ada pop-up, ini pendaftaran berhasil. Ini kalau ini bisa teman-teman simpan atau kalau nggak mau nyimpan juga nggak apa-apa. Di sini saya nggak usah. Nah, saya masukkan username saya tadi itu Fernando 03. Nah, ini teman-teman ya. Untuk passwordnya tadi 1 sampai 5, 12345. Login. Nah, akan diarahkan ke halaman beranda. Ini di halaman beranda ini ada keterangannya, keterangan nama sistemnya ini untuk berandanya, ini untuk info kursinya, kemudian ini untuk profil teman-teman ya. Nah, di sini ada tombol cari tiket. Misalnya kalau kita klik ini, itu akan menampilkan semua data-data bus yang tersedia di sistem. Kemudian di sini ada box pencarian, misalnya kita dari mana, atau misalnya kita dari Medan itu tujuannya kemana, misalnya dari Medan tujuannya ke Sibolga. Kemudian tinggal klik tombol cari ini, cari tiket. Nah, ini nanti akan ditunjukkan atau ditampilkan bus mana aja yang asalnya dari Medan, tujuannya Sibolga, berangkatnya jam berapa, tibanya jam berapa, jumlah kursinya berapa, kemudian harganya dan kursi yang tersedia itu berapa, gitu teman-teman ya. Karena ini masih data busnya masih sedikit, jadi masih satu bus yang ditampilkan. Dan kursinya ini seperti ini. Misal ini kalau S ini
itu supir teman-teman ya. Nah, ini keterangannya di sini. Kalau misalnya dia merah seperti ini itu berarti udah terisi atau udah ada yang booking. Kalau dia putih berarti ini masih tersedia, jadi bisa kita pilih teman-teman. Ini untuk footernya, sini ada keterangannya, ini ada menu-menunya juga, ini ada info kontaknya, ini kontak HP saya ya teman-teman, ini juga email saya. Nah, kemudian misalnya kita mau mencari tiket atau memesan tiket, misalnya lah dari Siantar ke Medan misalnya, kita cari tiket. Ini bus yang dari Siantar itu BK-nya 343 JB. Nah, tujuannya ke Medan, berangkatnya dari jam 18.15, tibanya jam 5.20. Nah, jumlah kursi yang tersedia itu ada jumlah kursinya itu ada 20. Nah, harganya itu ada 50.000. Nah, jumlah kursi tersedia itu 19. Berarti satu kursi sudah di booking teman-teman. Karena kan di sini jumlah kursi sebenarnya itu 20. Jadi karena ada di booking satu, itu sisanya 19. Kita coba pesan. Nah, ketika kita memesan ini busnya, kita akan diarahkan ke form pemesanan. Di sini ada keterangannya untuk memilih kursi di bus BK yang BK-nya 343 JB. Nah, ini tadi bus yang dari Siantar ke Medan teman-teman ya. Nah, kita tinggal pilih di sini tanggal keberangkatannya tanggal berapa, misalnya besok tanggal 27. Nah, berarti tanggal 27 bulan 7 2026. Nah, ini kan udah terisi teman-teman. Jadi kita nggak bisa milih lagi di sini. Bangku nomor 8 ini sudah terpilih. Misalnya kita milih bangku nomor 1. Nah, kalau sudah milih bangku, kita tinggal konfirmasi pembayaran. Teman-teman, pastikan dulu ringkasan pesanannya sudah sesuai. Tinggal klik tombol konfirmasi pemesanan. Langsung saja kita konfirmasi. Nah, di sini pemesanannya selesai teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke pembayarannya. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini di form pesanan saya ini ada keterangan tiket. Di sini keterangan atau statusnya, status pembayarannya masih menunggu teman-teman ya. Kalau mau bayar tinggal klik bayar. Nah, di sini kita diarahkan ke form pembayaran. Di form pembayaran ini ada informasi-informasi tentang bus yang kita pesan. Sini ada nomor platnya, ada rutenya, ada nomor kursinya, ada tanggal berapa berangkatnya, dan ini total berapa bayarnya. Nah, di sini kita bisa memilih metode pembayarannya. Di sini ada 3 metode pembayaran. Ada QRIS, ada transfer bank, ada tunai juga, atau langsung bayar di loket. Nah, misalnya kita pilih QRIS teman-teman ya. QRIS nanti akan ada ininya, QR code-nya. Jadi tinggal scan terus bayar, kemudian tinggal ngirim filenya atau bukti pembayarannya. Kemudian kalau misalnya mau memilih transfer itu juga bisa teman-teman ya. Jadi di sini transfer, misalnya transfer ke bank mana. Jadi kita bisa memilih ke bank mana. Misalnya di sini ke Bank BRI. Ini Bank BRI. Tinggal salin nomor rekeningnya. Ini nomor rekening disalin. Tinggal bayar melalui aplikasi M-Banking masing-masing. Kemudian kalau sudah bayar tinggal kirim filenya. Misalnya saya contohkan, kirim bukti pembayarannya. Nanti setelah pembayarannya selesai itu tinggal kirim bukti pembayarannya, kemudian konfirmasi aja pembayarannya teman-teman. Nanti otomatis disetujui oleh sistem. Kita coba konfirmasi pembayaran. Nah, ini statusnya di sini udah berubah teman-teman. Status pemesanannya itu lunas dan pembayarannya juga lunas. Oke, berarti kita sudah berhasil memesan tiket. Itu artinya kita tinggal nunggu tanggal berangkat dan jam berapa teman-teman ya. Nah, kita kembali ke beranda. Sekarang kita masuk ke profil teman-teman. Nah, ini ada 3 menu. Di sini ada profil. Nah, profil ini itu berisi data-data diri. Misalnya ada username, role-nya apa. Nah, username sama role ini itu nggak bisa diubah teman-teman ya. Jadi di sini yang bisa diubah itu cuma nama lengkap, dan misalnya itu kalau mau nambahkan nomor HP tinggal tambahkan dari sini teman-teman. Misalnya saya mau ganti nama lengkapnya saya. Misalnya saya buat Fernando Kelana. Nah, terus saya tambahkan nomor HP.
Di sini juga kita bisa mengganti password, misalnya password pengguna itu mau diganti misalnya. Jadi tinggal memasukkan password lama, kemudian password barunya apa, kemudian konfirmasi passwordnya apa. Nah, terus di sini password lama itu harus benar ya teman-teman. Nah, tadi kan password kita 12345. Kita coba salahkan 123 misalnya. Nah, misalnya kita masukkan password barunya itu 1234, konfirmasi passwordnya itu 1234. Nah, misalnya kita ubah dia nggak akan bisa karena password lamanya itu salah, teman-teman. Di sini akan ada keterangan kalau password lama itu tidak sesuai. Jadi password lama itu harus sesuai, teman-teman. Jadi di sini di form profil ini itu kita bisa mengubah data diri, yaitu berupa nama lengkap dan menambahkan nomor HP. Kemudian mau mengganti password juga bisa di sini, teman-teman ya. Password baru, terus konfirmasi password barunya di sini ya. Kemudian di profil ini juga ada tiket saya. Kalau misalnya mau melihat detail tiket yang kita beli itu ada di sini, teman-teman ya. Kurang lebih form untuk umum itu seperti ini, tampilannya seperti ini. Sekarang kita beralih ke form admin. Kita logout aja dari sini. Kemarin saya sudah membuat adminnya, teman-teman, atau akun adminnya. Akun adminnya itu ini. Passwordnya itu 1234. Tinggal login aja. Nah, di dashboard admin ini ada beberapa data. Nah, di sini di dashboard utamanya itu admin itu bisa melihat total bus, beberapa bus yang tersedia di dalam sistem, kemudian total kursi yang tersedia, kemudian total pesanan dan total user. Kemudian ini hasil pendapatan yang telah lunas atau telah dibayarkan. Terus ini pembayaran yang harus diverifikasi. Nah, ini karena nggak ada yang lagi pembayaran yang harus diverifikasi itu masih ini itu angkanya masih 0, teman-teman ya. Ini bisa melihat berapa banyak atau bisa melihat data-data bus yang tersedia di dalam sistem. Misalnya dia bisa melihat nomor plat, asal busnya dari mana, tujuan busnya ke mana, berangkatnya dari mana, tibanya jam berapa. Admin bisa menambahkan bus. Misalnya dia mau menambahkan bus yang baru itu, misalnya BK 432 BB, asalnya dari mana, misalnya asalnya dari Sibolga, misalnya tujuannya ke Siantar, misalnya 10, jam tibanya misalnya jam 7:00 lah ya, jam 7:00. Kemudian harga tiketnya berapa, misalnya 200.000, jumlah kursinya misalnya 15. Nah, di sini admin tinggal menginput gambar busnya, misalnya gambar busnya ini kita tambahkan aja. Nah, kemudian simpan. Nah, otomatis nanti akan ditambahkan, teman-temannya. Nah, ini dari BK 432 BB, asalnya dari Sibolga tadi ya, kemudian tujuannya ke Siantar, ini berangkat jam 16.50, kemudian tibanya jam 7. Nah, harganya tadi 200.000, jumlah kursinya tadi 15. Nah, gambarnya tadi ini, teman-teman ya. Nah, di form di form data bus ini juga bisa mengeditnya, teman-teman ya. Misalnya mau mengganti data bus ini, misalnya yang BK123SS ini kita ganti, kita buat jam 6.00 PM. Nah, tinggal simpan perubahan, teman. Di sini bisa diganti semua, nomor platnya bisa diganti, asalnya dari mana, tujuannya dari mana juga bisa diganti, jam berangkat, jam tiba bisa diganti, teman-teman ya. Harganya juga bisa diganti, jumlah kursinya juga bisa, gambarnya juga bisa diganti. Nah, langsung simpan aja perubahannya. Nah, ini tadi yang kita ganti itu jam berangkatnya. Jam berangkatnya tadi kan kita buat jam 6.00. Nah, ini sudah terganti, teman-teman, sudah teredit atau sudah diubah. Oke, sekarang kita masuk ke data kursi. Nah, data kursi ini tuh menyimpan semua data-data
dari kursi-kursi setiap bus. Nah, ini kan banyak teman-teman ya. Jadi kalau mau lihat satu-satu itu agak ribet. Nah, di sini sudah disediakan fitur untuk ngefilter busnya. Misalnya kita mau melihat kursi dari bus yang nomor platnya BK123SS ini, tinggal kita pilih dari sini. Nah, ini akan ditampilkan semua data kursi yang dari bus BK123SS ini teman-teman ya. Jadi dari kursi nomor 1 sampai kursi nomor 20 ini masih tersedia semua teman-teman, karena belum ada yang booking. Di sini juga admin itu bisa dapat menambahkan data kursi, misalnya nomor kursinya, misalnya nomor kursi 21, nah, BK-nya di 123SS ini. Kita mau nambahkan kursi di bus BK123SS, kemudian harganya berapa? Harganya 90.000. Kemudian simpan. Nah, kursi berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat dari BK1SS, 123SS, maaf. Ini sudah tertambah, teman-teman. Ini nomor kursinya nomor 21, BK-nya 123SS. Harganya 90.000. Dia masih tersedia. Data pesanan, data pemesanan ini itu admin bisa melihat data-data pemesanan dari pelanggan. Dia bisa melihat username, nomor plat, kursi, tanggal, rute, harga, status. Dia juga di sini bisa menghapus dan mengedit ya teman-temannya. Oh ya, di data bus dan data kursi itu bisa juga ya dihapus teman-temannya. Kita coba satu, misalnya kita hapus data busnya, itu yang nomor 3 tadi kita tambahkan. Misalnya kita hapus, di sini akan akan muncul pop-up, apakah yakin Anda ingin menghapus data bus ini. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal klik OK. Kalau misalnya nggak mau, tinggal cancel. Karena di sini kita mau menghapusnya, kita klik OK. Nah, otomatis data busnya itu akan terhapus, teman-teman. Itu juga untuk data kursi bisa dihapus. Data pemesanan juga gitu, teman-teman. Nah, menambahkan data pemesanan, misalnya kita coba adminnya tadi, username-nya tadi Fernando, nomor kursinya nomor 1, tanggal berapa dia, tanggal 27, lunas misalnya, kita simpan. Nah, ini akan bertambah teman-teman ya, ditambahkan oleh sistemnya ke data pemesanan. Kita coba hapus, kita hapus yang salah tadi. Nah, klik OK, udah teman-teman, jadi dia terhapus. Oke, sekarang kita masuk ke data pembayaran. Di data pembayaran ini, admin itu bisa melihat data-data pembayaran yang masuk, teman-teman ya. Jadi, yang ini yang kita coba tadi, yang kita pesan tiket itu, ini bukti pembayarannya tadi. Ini sebenarnya nanti bukti SS-an ini, teman-teman ya, SS-an pembayaran. Jadi, admin itu harus melihat dulu buktinya apa udah pas atau belum. Kalau memang udah pas, nanti barulah disetujui dari sini. Atau kalau nggak sesuai, nanti pembayarannya itu bisa ditolak di sini, teman-teman. Nah, lihat di editnya. Kalau memang sudah kena, seperti lunas. Di sini juga admin itu bisa menambahkan pembayaran. Misalnya ini dari Fernando 03 ini, tanggal berapa dia bayar, tanggal 27. Dia metode pembayarannya pakai apa? Ini misalnya transfer bank. Nah, jumlahnya itu 200 misalnya, 120. 120. Misalnya statusnya ini kita tolak, teman-teman. Tinggal simpan. Nah, ini status ini ditolak, teman-teman. Nah, ini untuk tambah pembayaran ini sebenarnya nanti digunakan pas ada yang mau membayar di tempat, teman-temannya, atau mau membayar di loket. Jadi nggak perlu lagi ngirim bukti pembayarannya. Kemudian kita masuk ke data user. Nah, di data user ini admin itu bisa melihat data-data user atau data-data pelanggan ya, teman-teman. Bukan cuma pelanggan sebenarnya, cuman dia bisa melihat data admin, pemilik, gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga admin itu bisa menambahkan user. Misalnya kita tambah
Misalnya kita buat namanya admin 2 atau username-nya misalnya admin 2, passwordnya misalnya 4321. Nah, di sini role-nya ada 3, ada umum itu biasanya pelanggan teman-temannya, ada admin, kemudian ada pemilik. Nah, misalnya ini kan kita membuat data admin, kita pilih admin, kemudian tinggal kita simpan. Nah, ini otomatis nanti akan tertambah untuk mempermudah mencari role itu atau mencari data user. Di sini ada disediakan dropdown. Misalnya kita mau melihat admin, berapa user admin misalnya. Nah, tinggal klik admin, nanti akan muncul teman-teman. Adminnya ini ada berapa? Dia akan ditampilkan semua ke laporan teman-teman ya. Nah, di laporan ini itu admin itu bisa melihat laporan-laporan dari database, data kursi, data pemesanan, data pembayaran, dan data user. Kita coba salah satu teman-teman. Misalnya data kursi. Nah, di sini tuh admin itu bisa melihat data kursi yang tersedia. Nah, ini bisa kita cetak teman-teman ya. Nah, di sini kalau mau mencetak bisa, kalau mau mengganti ukuran kertasnya juga bisa, kalau mau potret bisa, landscape juga bisa teman-teman ya. Kita coba potret. Ini bisa teman-teman. Sekarang di sini juga bisa menyimpan atau simpan PDF teman-teman ya. Misalnya kita coba simpan, langsung saja save. Itu nanti akan disimpan ke, misalnya mau saya simpan ke download. Nah, itu udah tersimpan teman-teman ya. Misalnya kita buka, ini dia teman-teman laporannya. Jadi sudah bisa disimpan, sudah bisa dicetak. Dashboard adminnya itu seperti ini. Nah, kalau untuk yang dua ini kita udah tahu lah ya, ini untuk melihat web. Dia melihat web, jadi dia itu bisa melihat websitenya atau beranda sistemnya itu, jadi dia tetap sebagai admin. Di sini juga ada profilnya. Di sini ada profil sama seperti tadi, bisa mengubah nama lengkap, nomor HP. Ini juga passwordnya bisa diganti. Kemudian di sini ada tiket saya. Nah, ini juga admin bisa melihat ya teman-teman, tiketnya. Kemudian ini dashboard admin. Nah, dashboard admin ini kembali ke dashboard admin yang tadi teman-teman. Nah, ini untuk logout ini ya keluar teman-teman, keluar dari sistem. Kita coba aja ya. Dashboard pemilik. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat akunnya untuk Fernando. Langsung saja kita loginkan, langsung login kita. Nah, untuk dashboard pemilik itu seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Di sini ada halaman utama, ada halaman laporan, kemudian ini ada lihat web. Nah, ini dia bisa melihat web atau mengakses websitenya sebagai pemilik. Ini untuk profilnya, ini sama seperti tadi, bisa mengubah nama lengkap, nomor HP juga bisa, password juga bisa. Gak ada bedanya dengan yang lain teman-teman. Kemudian dashboard pemilih ini untuk logout. Nah, untuk logout ini untuk keluar lah ya. Kemudian di dashboard utama ini pemilih itu bisa melihat total bus, total pemesanan, dan total pendapatan. Nah, di sini total busnya ada 3, total pemesanannya 7, dan total pendapatannya itu ada 360. Nah, kemudian di sini pemilik juga dapat melihat bus-bus apa yang paling banyak dipesan oleh pelanggan. Nah, kita lihat di sini bus yang paling banyak itu ada BK343JB. Itu ada 4 pemesanan. Contohnya seperti itulah bus yang paling banyak dipesan oleh pelanggan. Sini juga untuk laporan lebih lengkapnya kita bisa buka form laporan. Dan ini ya teman-teman. Kurang lebih laporan ini sama dengan laporan yang ada di admin tadi. Ini di sini ada 4. Di sini bisa dicetak juga teman-teman ya. Sama seperti laporan di dashboard admin tadi. Bisa dicetak juga. Bisa simpan juga. Baik, demikian dari hasil dan pembahasan sistem yang saya buat. Untuk video selanjutnya kita akan hosting atau membuat domain dari sistem atau website saya.